Kita ini debu yang sok jadi Tuhan. Kita hidup di dunia yang suka banget bilang begini, lu tuh spesial, unik, powerful, you are the main character. Suka banget kita dengar kata-kata itu. Dan memang sih, manusia memang diciptakan dengan kehormatan yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat dan kita membaca di Kejadian pasal 2, ada satu kenyataan yang sering kita lupakan dan mungkin nggak nyaman untuk kita dengar. Kita ini debu. Yes, literally debu tanah. Tuhan membentuk manusia dari debu dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Artinya kita ini nothing tanpa nafas dari Tuhan. Kita eksis bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan mau kita hidup. Tapi hari ini, berapa banyak dari kita yang hidup seolah-olah kita ini adalah pusat semesta. Kita nggak cuma lupa diri, tapi kita pengen juga untuk jadi Tuhan. Kita bangun identitas kita dengan pekerjaan. Kita membangun identitas kita dengan pencapaian, dengan pengaruh, dengan penampilan. Dan kita pikir, aku berharga karena aku bisa. Tapi faktanya, semua yang kita bisa dapatkan itu bisa hilang dalam sekejap. Kita lupa bahwa manusia yang paling hebat sekalipun tanpa nafas dari Tuhan cuma segumpal debu ambisius yang coba cari makna atas hidupnya sendiri. Dan ketika kita hidup terpisah dari Sang Pemberi nafas, kita sebenarnya menjadi kosong. Tapi tetap saja kita nekat mencari kepenuhan dari hal-hal yang tidak bisa, yang nggak bisa kasih hidup yang sejati. Itulah berhala-berhala kita. Hal-hal yang kita pikir kita bisa mendapatkan dan memberi rasa cukup kepada kita. Ada banyak hal yang kita kejar mati-matian. Padahal yang kita kejar itu sebetulnya cuma ciptaan, bukan Sang Pencipta. Kita ngemis makna dari likes, dari cinta sesama ciptaan, dari validasi dunia yang juga sama rapuhnya. Dan kita pikir itu normal, padahal itu perbudakan. Dan saat kita sadar bahwa kita debu yang sombong, ada dua jalan yang biasanya kita pilih. Jalan pertama, kita pikir bahwa kita harus memperbaiki diri, jadi lebih rohani, lebih suci, biar Tuhan terima kita. Tapi itu sama sekali menyesatkan. Itu bukan kabar baik, itu legalisme. Itu hanya membuat kita capek dan ujung-ujungnya sombong atau frustrasi. Jalan yang kedua, kita pikir, ya udahlah, Tuhan pasti ngerti. Aku tetap bisa hidup dengan caraku, Tuhan pasti tahu kok itu. Ini namanya antinomianisme. Dan ini, hidup seperti ini, bukanlah kasih karunia. Melainkan ini pemberontakan yang dibungkus kerohanian. Pemberontakan yang dibungkus dengan toleransi. Tapi Injil datang dengan kabar yang berbeda. Yesus datang bukan untuk membuat dirimu, bukan untuk membantu kita menjadi versi terbaik dari debu. Tapi Yesus datang untuk membentuk ulang kita menjadi ciptaan baru. Dia Sang Firman yang hidup, turun ke dunia, hidup di antara debu-debu berdosa kayak kita. Dia nafas kehidupan yang rela kehilangan nafasnya di kayu salib supaya kita bisa hidup kembali. Yesus gak takut kotor. Yesus rela mengambil wujud manusia. Dia tahu rasanya lapar. Yesus tahu rasanya capek. Yesus tahu rasanya ditolak. Dan dia tahu harga dari menebus debu yang memberontak itu adalah darahnya sendiri. Tapi Yesus membayarnya. Dia gak tarik nafasnya kembali. Dia berikan. Makanya jangan kita pikir kita bisa make it by ourselves. Kita bisa make it sendiri. Kita ini debu dan hanya bisa hidup kalau Tuhan menghembuskan hidupnya ke dalam kita. Jangan lagi menyembah hal-hal yang gak bisa kita kasih nafas yang baru. Jangan tunggu kehilangan semuanya baru sadar bahwa satu-satunya sumber hidup itu bukanlah karir, bukan pasangan, bukan pelayanan, tetapi Kristus sendiri. Hari ini berhentilah jadi debu yang main Tuhan. Bertobatlah, datanglah kepada Dia yang menghembuskan nafasnya dan mencipta ulang kita dalam kasih. Karena waktu kita berhenti sok jadi pusat, disitulah kita bisa benar-benar hidup. Saudara, kita ini debu.
Tapi di tangan Tuhan, debu bisa menjadi karya ciptaan yang memuliakan Dia.